Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 619. Siapa di antara kalian yang memberiku alasan untuk berhenti di sini? Lu Guxiang merasakan perubahan di mata Paman Zhou, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Paman Zhou akhirnya tidak tahan lagi, dan siap mengambil tindakan. Zhou Bo tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi momentumnya sudah terlihat. Lu Guxiang memandang Ji Fei yang masih mengambil tindakan. Paman Zhou akan mengambil tindakan. Sekarang kamu harus menghargai saat-saat terakhir yang menyenangkan. Haha, Lu Guxiang tertawa, seolah dia melihat Paman Zhou mengambil tindakan dan membunuh Ji Fei secara langsung. Namun, Ji Fei, orang-orang ada di sini. Ketika Paman Zhou selesai berbicara, orang-orang pindah. Paman Zhou, menurutku kamu bisa membunuh Ji Fei dengan beberapa trik. Bisakah kamu? Ups, Paman Zhou, apa yang akan kamu lakukan? Suara mendesing, tubuh Lu Guxiang sudah terbang di udara. Paman Zhou baru saja mengambil tindakan. Tapi targetnya bukanlah Ji Fei, tapi Lu Guxiang. Ketika Lu Guxiang merasakan krisis dan ingin melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Dia langsung dikendalikan oleh Paman Zhou, dan kemudian terbang menuju Ji Fei seperti bola. Ini anggota keluarga Zhou yang berkelahi terkejut saat melihat pemandangan ini. Terutama Zhou Tianfang. Zhou Bo mengambil tindakan terhadap Lu Guxiang. Jika ini menyebar, keluarga Zhou akan mendapat masalah. Ji Fei telah memikirkan posisi Paman Zhou, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Paman Zhou akan tiba-tiba menyerang Lu Guxiang dan bahkan melemparkannya ke arahnya. Agak tidak terduga, tetapi Ji Fei bereaksi dengan cepat, melompat, dan dengan keras, Lu Guxiang sudah berada di tangannya. Saat berikutnya, bang, Ji Fei meninju perut Lu Guxiang. Dalam kepanikan, Lu Guxiang langsung merasa seluruh perut bagian bawahnya bergejolak, seperti jaring laba-laba yang rusak, sangat nyeri dan lemah. Engah, seteguk darah muncrat, tubuhnya tiba-tiba lemas, dan orang tersebut terjatuh lemas ke tanah seperti bola karet kempes. Ji Fei menghancurkan keterampilan seni bela dirinya. Ji Fei, kamu kejam sekali, Lu Guxiang berkata dengan nada lemah. Saat berikutnya, keluarga Zhou Mu sebenarnya bekerja sama dengan Ji Fei untuk menyakitiku. Aku ingin kalian semua mati. Lu Guxiang awalnya mengira bahwa dirinya sangat pintar dan diperhitungkan terhadap keluarga Zhou, sehingga Zhou Tai terpaksa menyetujui bantuan keluarga Zhou dalam membunuh Ji Fei. Tapi tidak ada yang menyangka Paman Zhou akan mengkhianatinya di saat kritis dan menyerahkannya pada Ji Fei. Ia telah menjadi replika Lu Chaojun yang ditinggalkan oleh Paman Zhou. Jika Paman Zhou tidak menyerah pada Lu Chaojun, bagaimana dia bisa terluka parah? Bagaimana mungkin mati? Dia sangat tidak mau. Hanya saat Paman Zhou menangkapnya barusan, seluruh energi dan darahnya tersumbat, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika tidak, bagaimana dia bisa menunggu seni bela dirinya dihapuskan? Kemarahan itu lebih kuat daripada rasa sakit karena seni bela dirinya dinonaktifkan, memberinya dorongan untuk mengom dan meledak. Sedikit kekecewaan yang tak terlihat muncul di mata Paman Zhou di kejauhan. Dia tidak ingin membunuh Lu Guxiang, dan tidak pantas bagi keluarga Zhou untuk membunuh Lu Guxiang. Saya pikir saya akan membunuhnya dengan tangan Ji Fei. Tapi saya tidak menyangka Ji Fei akan menghancurkan seni bela diri Lu Guxiang. Saya menekan penyesalan di hati saya, memejamkan mata sedikit lagi, dan berhenti memperhatikan. Faktanya, meskipun dia tidak mengambil tindakan sekarang,
mengingat karakter Zhou Tianfang dan lainnya, mereka akan marah dan mengambil tindakan terhadap Lu Guxiang. Dia terlalu sombong, hal ini telah menyebabkan kemarahan publik. Ji Fei mencibir dan memandang Lu Guxiang yang tergeletak di tanah. Sekarang seni bela dirimu telah dihapuskan. Kamu masih di sini mengutuk orang dan mengucapkan kata-kata kasar. Apakah kamu mencari kematian? Senyum, ejekan, engah, Lu Guxiang memuntahkan seteguk darah. Siapa di antara kamu yang berani membunuhku? Siapapun yang berani membunuhku, aku jamin kamu akan diburu oleh Sekte Merah mulai sekarang, dan mereka tidak akan berhenti sampai kamu mati. Hahaha. Engah, muntah darah lagi. Meski terluka parah, dia tetap sombong. Ji Fei tidak mengambil tindakan, tetapi melihat ke arah Zhou Tianfang. Sekarang dia seolah-olah sedang dipanggang di atas api. Dia memang berpikir untuk membunuh Lu Guxiang sekarang, tapi itu hanya setelah Ji Fei terbunuh. Apalagi dia masih ingin mengandalkan Paman Zhou untuk membunuh Ji Fei. Sejak awal, dia mencoba yang terbaik, tapi dia tidak bisa menyakiti Ji Fei sama sekali. Sekarang memalukan, Paman Zhou membantu Ji Fei. Ji Fei, apakah kamu tidak berani membunuhnya? Zhou Tianfang masih ingin Ji Fei membunuh seseorang dan dengan sengaja menggunakan kata-kata untuk merangsang Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan menatap Lu Guxiang. Lu Guxiang, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Zhou Tianfang? Saya mendengarnya. Lu Guxiang sudah membenci Zhou Tianfang di dalam hatinya. Dia sengaja mencoba bunuh diri. Lalu menurutmu siapa yang lebih ingin kamu mati? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Otak Lu Guxiang berdengung dan dia langsung menjadi jernih. Melihat Zhou Tianfang, apakah kamu membunuh anakku Lu Chaojun? Ekspresi Zhou Tianfang tiba-tiba berubah, dan dia diam-diam mengutuk Ji Fei karena begitu licik, dan memikat Lu Guxiang hanya dengan dua kata. Ji Fei, kamu menabur perselisihan. Oh, Ji Fei terkekeh, apa yang aku provokasi? Kamulah yang menangkap Lu Guxiang dan kamu yang melukainya. Apa kamu tidak mengakuinya? Zhou Tianfang sedikit ketakutan sekarang. Jika diketahui bahwa dia membunuh Qi Chaojun, orang Hongmen pasti akan meminta pertanggungjawabannya, dan pamannya Zhou Tai tidak akan bisa melindunginya. Ji Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Ji Fei tiba-tiba menjadi gelap. Aku ingin tahu beritanya, kamu harusnya mengerti kan? Mendesis, semua orang menarik napas dan memandang Ji Fei. Sekarang siapapun di antara kalian yang bisa memberitahuku apa yang ingin aku ketahui, aku akan mengampuni. Mata Ji Fei menyapu wajah Lu Guxiang dan Zhou Tianfang secara bersamaan. Memilih, sekarang biarkan mereka memilih. Zhou Tianfang mulai berjuang. Lu Guxiang sangat lugas dan terus terang. Pemilik Sekte Merah, Xiao Hongyan, menyukai ayahmu Ji Guanghui. Ayahmu dan ibumu sama-sama menyesali pernikahan mereka. Dia telah membunuh orang tuamu. Apakah keluarga Zhou melaksanakannya dengan benar? Ji Fei bertanya dengan dingin. Ya, Zhou Tianfang mengatur agar Qing Chang dari keluarga Zhou dan putrinya Zhou Fenghua untuk menerapkannya. Lu Guxiang segera berkata, Lu Guxiang, jika kamu terus berbicara, kamu pasti akan mati. Zhou Tianfang benar-benar cemas. Meskipun dia tahu bahwa Ji Fei sudah mengetahui hal-hal ini, dia tidak dapat menanggung konsekuensinya jika dia benar-benar menjelaskannya. Hahaha, Lu Guxiang tersenyum sedih. Saya sudah berada di garis antara hidup dan mati. Apa yang harus saya takuti? Dan Anda mungkin tidak dapat membunuh Ji Fei. Ji Fei, biar ku beritahu, ayahmu dibuang ke laut. Konon dia diselamatkan oleh Xiao Hongyan, tapi tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kalau ibumu,
Aku tidak tahu keberadaannya, mungkin dia punya. Ketika Lu Guxiang mengatakan ini, dia tidak bisa menahan batuknya 2 kali. Mungkin terjadi sesuatu, mungkin dia sudah mati. Ledakan, Ji Fei merasa pusing, matanya penuh amarah, dan wajahnya menjadi muram dan dingin. Di manakah kecantikan yang tersenyum itu? Aku tahu, tapi aku khawatir aku tidak akan mati untuk memberitahumu. Lu Guxiang berkata dengan suara lemah. Bang. Ji Fei langsung menarik Lu Guxiang dan berkata, bawa aku untuk menemukannya. Suara mendesing, di bawah kepemimpinan Zhou Tianfang, keluarga Zhou mengepung Ji Fei. Ji Fei, turunkan Lu Guxiang, kami akan melepaskanmu. Kita tidak bisa membiarkan Lu Guxiang melihat Xiao Hongyan, jika tidak, keluarga Zhou mereka akan hancur. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Bisakah kamu mengalahkanku? Ji Fei memandang Zhou Tianfang, nadanya penuh arogansi dan penghinaan. Ji Fei, aku menyarankanmu untuk menghentikan masalah gerbang merah. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Zhou Tianfang berkata dengan dingin. Ji Fei tiba-tiba meraung, siapa di antara kalian yang bisa memberiku alasan untuk berhenti di sini? Bab 620 Tuan An. Selamatkan aku alasan, Ji Fei berkata dengan suara nyaring. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Zhou Tianfang, keluarga Zhou Anda adalah orang pertama yang bertanggung jawab menyakiti orang tua saya. Tahukah Anda mengapa saya tidak mengambil tindakan drastis terhadap keluarga Zhou Anda? Ji Fei bertanya dengan dingin. Zhou Tianfang menggelengkan kepalanya karena terkejut. Kenapa? Saya hanya ingin mengetahui berita tentang Sekte Merah melalui keluarga Zhou Anda. Sekarang orang-orang dari Sekte Merah telah muncul. Semua orang di keluarga Zhou Anda akan mati. Ji Fei, yang sudah lama tidak memiliki aura pembunuh, kini memiliki aura yang lebih dingin. Meskipun tidak ada pembunuhan berdarah seperti itu, semua orang di tempat kejadian merasa seolah-olah berada di daerah kutub, dengan seluruh tubuh mereka diliputi rasa dingin dan ketakutan yang luar biasa. Dia menatap Ji Fei dengan mata waspada, mendengus. Zhou Tianfang tiba-tiba mendengus dingin. Ji Fei, keluarga Zhou kami tidak pernah menggunakan tipuan apapun padamu. Tahukah kamu alasannya? Sama-sama dingin dan marah, dia bertanya, mengapa? Karena jika Hongyan pergi menyelamatkan ayahmu saat itu, kami tidak tahu alasannya dan kami punya keraguan. Zhou Tianfang berhenti di sini dan menatap Ji Fei. Tapi hari ini, semuanya hilang. Melihat anak buahnya, bahkan jika kita semua mati hari ini, kita akan membunuh Ji Fei dan yang lainnya. Anak buah keluarga Zhou segera memasuki kondisi penyerangan dan menggunakan tindakan untuk melaksanakan permintaan Zhou Tianfang. Kepala Lu Guxiang berdengung dan dia memandang Zhou Tianfang. Orang tua, kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhku dan membungkamku. Dia tidak bodoh. Dia sudah memahami maksud terdalam Zhou Tianfang. Lagi pula, jika dia kembali hidup-hidup, dia pasti akan memberitahu Penatua Sun bahwa bahkan Zhou Tai tidak akan dapat melindungi keluarga Zhou pada saat itu. Zhou Tianfang mencibir, ini akan menyelamatkan masalah jika kamu mengetahuinya. Kalian semua akan mati hari ini, dan kemudian Ji Fei akan membunuhmu. Kami akan membunuh Ji Fei untuk membalaskan dendammu. Haha. Zhou Tianfang memancarkan rasa dingin yang kuat. Anggota keluarga Zhou semuanya berdiri tegak dalam sekejap, dengan aura dingin di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka ingin melawan Ji Fei sampai mati. Lu Guxiang memandang Ji Fei dengan cemas. Ji Fei, jika kamu membunuh mereka, aku tidak akan pernah membalas dendam padamu lagi.
dan aku juga akan membantu menyelidiki keberadaan orang tuamu. Buang godaan dan berharap Ji Fei melindunginya. Ekspresi Ji Fei tenang dan tidak tergerak. Dia hanya melihat ke arah Zhou Tianfang, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan lelucon di wajahnya, "Zhou Tianfang, sepertinya aku belum cukup memukul keluarga Zhou-mu." Setelah mendengar pukulan itu, memikirkan Geng Chao dan orang lain yang keterampilan seni bela dirinya dihapuskan di keluarga Zhou, dan memikirkan 52 miliar yang telah dicuri oleh kelompok bicara, Zhou Tianfang hampir marah. "Ji Fei, kami sudah lama ingin membunuhmu." Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, dia melompat dengan suara mendesing, dan memukul Ji Fei dengan keras seperti anak panah dari tali. Ji Fei mengerutkan bibirnya dengan jijik. "Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Begitu dia selesai berbicara, aura seluruh tubuhnya tiba-tiba dilepaskan, dan aura kuat seluruh tubuhnya seperti tangan besar yang tiba-tiba terbuka, langsung mengelilingi penyerang. Kembali, Zhou Tianfang menyadari ada yang tidak beres dan tiba-tiba berteriak. Tetapi sudah terlambat, bang, klik, tinju Ji Fei langsung mengenai dia dan bertabrakan dengan tinju lawan. Pihak lain bahkan tidak berteriak, dan tubuhnya terpantul kembali seperti bola meriam yang ditembakkan. Tu Xing, Zhou Tianfang dan yang lainnya merasa ngeri dan berteriak keras pada saat yang bersamaan. Puff, Tu Xing, yang terbang di udara, memuntahkan 2 suap darah dan tidak merespon sama sekali. Mata Zhou Tianfang dan yang lainnya juga langsung memerah. "Namun, ingat, hidupmu akan lebih buruk daripada kematian." Suara Ji Fei terdengar. Semua orang melihat dan melihat bahwa tubuh Tu Xing Fei telah ditangkap di tangan Ji Fei sebelum menyentuh tanah. "Ji Fei, kamu..." Sebelum Zhou Tianfang selesai berbicara, dia melihat tangan Ji Fei mengenai perut Tu Xing. Tu Xing, yang tidak sadarkan diri dan tidak sadarkan diri, tiba-tiba terbangun kesakitan dan membuka matanya. "Hanya jangan berteriak, jangan berteriak." Tubuhnya terjatuh lemas, dia juga cacat dalam seni bela diri. Diam, ternyata tempat itu sangat sepi. Meski tidak ada orang mati, bau darah yang menyengat di udara membuat hati semua orang bergetar. Mereka baru saja menyerang Ji Fei secara berkelompok. Karena kerjasama yang baik, Ji Fei jarang memiliki kesempatan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, yang membuat mereka secara keliru percaya bahwa kekuatan Ji Fei tidak lebih dari ini. Oleh karena itu, Tu Xing sangat ingin melakukan perbuatan baik dan tiba-tiba menyerang Ji Fei. Akibatnya, dia bahkan tidak bisa menangkap pukulan Ji Fei. Apa yang tidak mereka duga adalah serangan Ji Fei tidak hanya kejam, tapi juga sangat dingin. Tertekan, terjadi depresi yang tidak dapat dijelaskan yang membuat semua orang sulit bernapas. "Ji Fei, kamu harus mati. Ayo berkumpul." Zhou Tianfang berteriak dan berlari menuju Ji Fei untuk menyerang. Kali ini, Zhou Tianfang lebih bertekad dan galak dari sebelumnya. Pakaian putihnya tampak dipenuhi gas, dan janggut putih serta rambutnya tampak tertiup angin tubuh menjadi sangat kuat. Anggota keluarga Zhou lainnya di belakangnya juga tergerak oleh momentum Zhou Tianfang. Mereka bahkan lebih terstimulasi oleh penghapusan seni bela diri oleh Tu Xing, dan niat membunuh mereka melonjak sepenuhnya. Mereka tahu betul, bunuh Ji Fei, atau dihancurkan oleh Ji Fei. Bang, tinju Zhou Tianfang telah mengenai Ji Fei dengan keras. Dia merasakan gelombang energi dan darah di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terus mundur ke belakang. Sebuah pukulan telak, keadaan putus asa, tapi sia-sia. Seluruh tubuh Ji Fei juga stagnan,
energi dan darahnya melonjak. Dia menarik napas dengan tergesa-gesa dan ingin melakukan serangan balik dengan cepat. Namun akibatnya, serangan dari orang lain datang silih berganti. Meski tidak sekuat Zhou Tianfang, karena lawannya cepat dan banyak orang, Ji Fei hanya bisa memblokirnya dengan cepat. Kebanggaan Ji Fei juga muncul. Kalian semua berkumpul. Aku akan membuat semua orang di keluarga Zhou Mu tidak berguna hari ini. Mendominasi, sangat bangga, bang bang bang. Kecelakaan itu bergema di seluruh gunung. Zhou Tianfang menarik napas tajam 2 kali, bergegas lagi, dan memulai pengepungan bersama anggota keluarga Zhou lainnya. Kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Bang bang bang, suaranya tidak ada habisnya. Ah, jeritan terus berdatangan, klik, klik. Suara retakan tulang dan patahnya pohon bergema di seluruh pegunungan. Cobalah yang terbaik untuk membunuh dengan mata merah. Di sebelahnya, Paman Zhou menutup matanya sedikit, tidak berbicara atau mengambil tindakan. Saat ini, jika dia mengambil tindakan, keluarga Zhou akan menang dan Ji Fei akan mati. Tapi dia tidak melakukannya. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang kacau di dalam hutan. Paman Zhou tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah suara tersebut. Kakek An, tolong pelan-pelan, suara prihatin Seng Lingyun terdengar. Xiao Yun, aku di sini untuk berburu, bukan untuk berjalan-jalan, kenapa kamu berjalan begitu lambat? Sambil berbincang, seorang lelaki tua gagah berusia 70-an, mengenakan seragam kamuflase, berjalan mendekat, ditemani oleh Seng Lingyun yang juga mengenakan seragam kamuflase, dan diikuti oleh 7 atau 8 pengawal yang juga mengenakan seragam kamuflase. Segera, An Lao dan yang lainnya melihat pertempuran di tempat kejadian. Tuan An berhenti, dengan tatapan dingin di matanya, dan melihat ke pemandangan, hentikan. Dia berteriak tiba-tiba, dengan penuh percaya diri. Ini seperti seorang raja yang memberi perintah, memberikan momentum yang kuat kepada rakyatnya. Zhou Tianfang, Ji Fei dan lainnya yang bertempur tercengang, menghentikan gerakan mereka dan melompat ke samping. Di lapangan, ada 5 atau 6 anggota keluarga Zhou yang seni bela dirinya telah dihapuskan. Ada juga bekas darah di sudut mulut Ji Fei. Matanya melihat ke arah An Lao, dan kebetulan bertemu dengan mata Seng Lingyun. Ji Fei, kenapa kamu? Seng Lingyun berteriak dan berlari menuju Ji Fei. Wajah Pak An muram saat dia menatap wajah semua orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhou Tianfang dan yang lainnya memandang An Lao dengan ekspresi muram. Tuan An, tolong selamatkan saya, bersambung.